Buat adonannya dulu. Di dalam tangki berkapasitas 1 ton inilah adonan malkis akan ditampung. Tanpa tersentuh tangan, tepung terigu yang disimpan dalam silo akan turun mengisi tangki. Gak tanggung-tanggung, dalam 1 kali membuat adonan butuh 600 kg tepung terigu. Tambahkan dengan bahan-bahan lain yuk. Ada air, lemak, minyak sayur, susu, garam, dan pengembang. Setelah tercampur dengan bahan-bahan ini, berat adonan akan bertambah menjadi 900 kg. Mesin mixing kemudian mengaduk adonan selama kurang lebih 9 menit. Sip deh, sekarang diamkan adonan dalam ruang fermentasi selama 2 jam. Suhu panas dalam ruangan ini akan membantu adonan cepat mengembang. Setelah melewati proses fermentasi, pindahkan adonan ke mesin laminasi. Fungsi mesin ini untuk menipiskan adonan melalui 4 tahapan hingga diperoleh ketebalan 1 mm. Wah, tipis banget kan? Sambil terus berjalan di atas konveyor, adonan akan langsung dicetak membentuk potongan persegi. Dalam 1 menit, alat cetak ini bisa menghasilkan 90-an keping per barisnya. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Taburkan abon sapinya. Abon sapi ini dibuat dari daging sapi asli loh, yang kaya akan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Panggang adonan malkis yang sudah ditaburi abon dalam oven sepanjang 70 meter ini. Dengan suhu di atas 200 derajat Celcius, mesin oven ini mampu memanggang adonan dalam waktu 4 menit saja. Wih, malkisnya sudah matang nih. Ribuan malkis yang terus berjalan di konveyor ini masih harus menunggu suhunya turun dulu sebelum dikemas. Selanjutnya malkis akan diisikan ke dalam plastik-plastik kemasan secara otomatis. Setiap mesin kemas ini mampu mengemas hingga 130 pak malkis hanya dalam waktu 2 menit saja loh. Wih, cepet banget kan? Camilan sehat yang tahan selama 1 tahun ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Wah, ngomongin camilan legendaris yang nikmat dan disukai banyak orang, Bipang juga menjadi salah satunya nih. Asal camilan ini memang dari Tiongkok, tapi karena sudah ada sejak dulu di Indonesia, jadi lidah masyarakatnya sudah cocok deh. Seperti apa yang membuatnya? Let's go, ikut unyil. Kebetulan Pak Karyo mau panaskan berasnya lagi tuh. Kita lihat dari dekat yuk. Masukkan beras secukupnya ke dalam mesin. Setelah itu, mesin akan berputar dan beras akan mengembang sendiri selama 10 menit. Pak, ini biayanya apa, Pak? Gak lama, beras di dalam mesin akan mengembang dan saat penutup dibuka, dar! Akan terdengar suara ledakan karena tekanan panas dari dalam mesin. Nah, sebagai salah satu produsen Bipang terbesar di Jawa Timur, dahulu unit dagang Gangsar cukup kewalahan memenuhi pesanan Bipang manis ini. Namun sekarang dari 6 mesin yang tersedia, hanya 1 saja yang masih bertahan. Wah, harus kita lestarikan makanan tradisional ini teman-teman. Proses selanjutnya adalah pencampuran. Supaya lebih enak dan bisa dibentuk, campur Bipang dengan gula karamel. Lalu aduk hingga rata. Pencampurannya pun masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan wajan besar dan diaduk secara manual. Bila sudah tercampur rata, adonan akan dilempar. Kap! Wah, seketika satu petugas lain akan langsung meratakan adonan Bipang ke dalam cetakan. Wih! Prosesnya harus dilakukan cepat ya, karena membentuk Bipang akan lebih mudah saat masih panas. Baru deh, setelah rata, gilas adonan Bipang menggunakan penggilas yang terbuat dari baja. Widih, langsung rata deh. Hihi. Tunggu 5 menit sebelum Bipang mengeras. Baru potong sesuai ukuran. Meski hanya makanan tradisional, Bipang bisa menjadi sumber energi loh.
karena bahan utamanya beras. Walau sekarang produksi Bipang sudah berkurang, tapi bagi sebagian masyarakat Jawa Timur, Bipang Gangsar masih menjadi idola. Unyil jamin, di Jawa Timur kalian masih bisa kok mendapatkan makanan jadul ini. Nggak mau ketinggalan nih. Minuman yang satu ini juga menjadi daftar kuliner khas Indonesia yang punya banyak penggemar. Terbuat dari ekstrak buah kawista yang jarang ditemui. Membuat minuman ini termasuk langka loh. Di Rembang, Jawa Tengah saja, minuman ini sudah dibuat sejak tahun 1925. Lama juga kan? Yuk kita lihat pembuatannya. Sekalian nih, yang penasaran boleh nyobain loh. Nah, kebetulan ada tuh bocah. Nyil, kemari Nyil. Po Ipeh meminta tolong. Iya Po, sebentar. Belok dulu. Cit. Kenapa Po? Ntar tolong beliin Po Ipeh buah kawista ya. Cari aja deh di pasar. Kawista? Iya Po. Buahnya bulat kan? Iya, bulat kayak jeruk. Ntar kita buat minumannya ya. Iya, oke deh Po. Unyil berangkat ya. Aduh, tadi beli apa ya? Buah apaan ya? Aduh, Unyil lupa lagi. Oh iya, kayaknya sih jeruk deh. Lanjut. Banyak orang mengenal buah ini, tapi untuk menemukannya tidak mudah loh, karena tidak semua pasar menjualnya. Pohon kawista biasanya hidup di pekarangan yang tidak terpakai. Tinggi pohonnya bisa sampai belasan meter. Waduh, gimana metik buahnya tuh? Tenang, buah kawista yang sudah masak akan jatuh dengan sendirinya. Jadi kita tunggu saja di bawah. Buah yang masih masuk dalam keluarga jeruk-jerukan ini punya rasa dan aroma yang khas. Bahkan kandungan kola buah ini pas banget untuk dijadikan sirup atau minuman ringan.